넌 지금 이 상황이 화 안 나냐? 낮에 열 받지? 여긴이 술술 틀고 다 있는 거다. 알았지? 내가 31라며? 내가 조금은 더 있을까? So I'm still waiting for you. Kembali saat Mocha masih berada di pulau itu, lelah dan putus asa tentu saja sering ia rasakan. Bahkan tak jarang juga ia ingin mengakhiri hidupnya. Seperti hari itu, Mocha terlihat berdiri di sebuah tebing yang sangat curam. Wajahnya juga menyiratkan suatu keputusasaan. Di sisi lain, Ranju juga merasakan hal yang sama. Ia memperlihatkan bekas operasi di lehernya dan mulai memanjat tebing rumah sakit. Beruntungnya ia mengurungkan niatnya dan menangis sendirian di sana. Hal yang sama terjadi pada Mocha. Saat Mocha telah memutuskan untuk terjun ke dalam laut, ia kembali ke permukaan karena menemukan sebuah kotak es. Kehidupan Ranju setelah hari itu benar-benar berubah. Ia tinggal di sebuah basement kecil yang dikelola oleh penggemarnya. Ranju yang mabuk terlihat menulis surat wasiat untuk fannya yang berisi ungkapan permintaan maaf. Setelah itu ia terlihat menelpon manajernya yang kini telah menjadi CEO agensinya. Ia berkata bahwa ia lebih baik mati daripada menjadi penyanyi yang tak memiliki show maupun jadwal. Lee Sung Jun yang mendengarnya terlihat menghadapi ocehan Ranju dengan tenang. Ia juga berkata akan mencarikan pekerjaan untuk Ranju. Masalah lain harus dihadapi Ranju saat ia tidak bisa membayar sewa rumah. Meskipun pemiliknya adalah penggemarnya, bayar sewa adalah urusan yang berbeda. Mereka bahkan mengusir Ranju dari sana. 월세 못 내실 거면 당장 방 빼주세요. Akhirnya Lee Sung Jun berhasil mendapatkan show untuk Ranju meskipun show itu berada di kota kecil. Acara itulah yang mempertemukan Ranju dengan Mocha. Pertunjukan Ranju hari itu menjadi viral di internet. Semua orang memuji kualitas penyanyi Ranju yang sama sekali tidak menurun. 이러면 끝낼 수가 없잖아. Bogol terlihat berbicara dengan manajer Ranju untuk membawanya ke dalam acaranya. Namun manajernya langsung menolak dengan alasan Ranju memiliki demam panggung dan tak sanggup ikut dalam acara live. Ia bahkan melarang Bogol untuk menemui Ranju. 직접 만나서. 죄송합니다. Sementara itu, di dalam sana, Ranju terlihat berbicara dengan Mocha. Ia juga membicarakan janji mereka untuk bertemu di stasiun Solama. Ia berkata, jika hari itu Mocha datang, maka Mocha akan menjadi sukses seperti seorang penyanyi yang bernama Enmore. Mendengar nama Enmore, Wuhak terlihat antusias, apalagi saat tahu bahwa seharusnya Mocha yang berada di posisi itu. Karena hari itu Mocha tidak hadir dalam audisi, maka mereka memilih Enmore sebagai pemenangnya. Wuhak bahkan meminta Ranju agar Mocha bisa kembali mendapatkan tempatnya. Namun menurut Ranju itu adalah hal yang mustahil. Waktu tak bisa diputar kembali dan usia Mocha tidak memungkinkannya untuk debut menjadi penyanyi. 넌 지금 이 상황이 화 안 나냐? 낮에 뭐시여 이서준이 진짜. Ranju terlihat meminta bantuan Wuhak dan Mocha untuk mengantarkannya kembali ke Seoul. Ia juga berkata bahwa manajer yang bersamanya sejak tadi adalah manajer Enmore dan tak bisa terus bersamanya. Bogol terlihat heran saat melihat Wuhak berada di dalam salon mereka dalam kondisi lampu padam. Ia segera melepas jaket yang dipakainya saat tahu Wuhak mengenakan jaket yang sama. Wuhak mulai mengomentari penampilan Enmore yang menurutnya tidak bagus. Ia juga menganggap Enmore tidak berbakat dan Mocha jauh lebih baik darinya. Wuhak berkata, jika 15 tahun yang lalu dirinya bisa menahan ayah Mocha, maka sekarang Mocha telah menjadi penyanyi sukses. Mendengar itu, Bogol langsung meminta Wuhak untuk berhenti berpikir bahwa dirinya adalah Kiho. Tapi Wuhak tidak peduli. Ia terus berkata betapa bagusnya Mocha dalam bernyanyi. Bahkan tanpa sengaja, ia mengatakan bahwa Mocha sedang tinggal di kamar atap mereka.
Sementara itu, Ranju juga ikut tinggal bersama Moka di kamar atap. Moka terlihat antusias membicarakan kesuksesan Ranju yang ia lewatkan. Bahkan setelah itu, mereka juga menari bersama. 똑같은 꿈속에 널 가둘래 밤에서 해가 뜰 때까지 넌 자꾸 내 모습만 Tanpa mereka sadari, Bugol dan Wuhak berada di sana. Awalnya Bugol terlihat marah, namun ia malah menyambut mereka, mempersilahkan mereka menempati kamar atapnya. Ranju berkata bahwa wajah Bugol terlihat familiar, tapi Bugol hanya tertawa membalasnya. 그럼 편히 쉬세요. Setelah kepergian dua pria itu, Moka mulai menceritakan kehidupannya di pulau itu. Cerita kembali pada saat Moka menemukan kotak es yang ternyata berisi sebotol air minum dan sebungkus mie instan. Moka merasa bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk menikmati mie itu. Sejak itu ia berjanji untuk tidak melakukan bunuh diri lagi agar ia bisa menemukan kotak es yang lainnya. 알기로 했어요. 아이스박스를. Di dalam kamar, Bogol berkata bahwa ia meminta imbalan karena telah membiarkan Moka dan Ranju tinggal di kamar atap. Ia meminta Wuhak untuk berhenti membahas Kiho dan melupakan masa lalu serta kejadian 15 tahun yang lalu. Mendengar itu, Wuhak merasa jika kejadian masa lalunya sangat traumatis hingga Bogol menyuruhnya untuk melupakannya. Lagi-lagi, Bogol hanya terdiam tidak memberikan respon. Sementara itu di tempat lain, ayah Kiho meminta Daewon untuk membuatkannya asuransi jiwa. Daewon berusaha menjelaskan bahwa lebih baik ayah Kiho mendapatkan asuransi ganti rugi karena tak akan ada yang mewarisinya nanti. Namun ayah Kiho tidak setuju karena ia akan memberikan semua itu pada Kiho. Ia masih yakin bahwa Kiho masih hidup di suatu tempat dan dia pasti akan menemukannya, meski ia tak tahu bagaimana rupanya saat ini. Ia juga menyebut tentang Moka yang berhasil ditemukan setelah 15 tahun. Ia yakin jika Kiho masih hidup, Kiho pasti juga akan melihat beritanya. Setelah kepergian ayah Kiho, Daewon langsung menghubungi Yongju, sahabat Moka. Mereka khawatir jika ayah Kiho akan menemui Moka untuk mencari keberadaan Kiho. 어쩐데 그 모카라도 찾아서 미리 얹지. Pagi harinya tanpa sengaja, Moka bersama Wuhak dan Bogol mendengar percakapan Ranju dan Lee Sung Jun di telepon. Ranju meminta Lee Sung Jun untuk mengaudisi Moka meski hanya berpura-pura. Bagaimanapun juga, ia meminta Lee Sung Jun untuk mendengarkan Moka bernyanyi. 나 무조건 꽉 잡자. 그거만 생각해. 를 겪어갖고 저라고 짠해. Kembali pada ayah Kiho, pria itu kini terlihat berdiri di depan gedung perusahaan di mana Wuhak bekerja. Ia mendapatkan kartu nama Wuhak dari Pak Yong. Sementara itu di dalam gedung, kru Bogol masih berusaha membujuk manajer Ranju agar Ranju ikut dalam acaranya. Sama seperti sebelumnya, manajer Ranju kembali menolak tawaran itu. Ia juga berkata bahwa semua itu bukanlah keputusan CEO mereka dan CEO mereka sangat mendukung Ranju sepenuhnya. Keluar dari ruang rapat, pria itu terlihat menelpon Lee Sung Jun. Lee Sung Jun berkata bahwa sebisa mungkin mereka harus mencegah Ranju tampil di acara manapun paling tidak dalam 6 bulan ke depan. 연락 왔으니까 그때까지만 카트 좀 잘해줘. Hari itu, akhirnya Moka akan mengikuti audisi. Ia terlihat bersemangat dengan membawa gitarnya. Lee Sung Jun menyambut Ranju dengan bahagia. Ia juga terlihat senang bertemu dengan Moka. Namun tanpa diduga, Lee Sung Jun dengan jujur mengatakan bahwa Ranju memintanya untuk berpura-pura mengaudisi Moka. Ranju yang mendengarnya tentu saja sangat shock. Ia meminta Moka untuk keluar meninggalkan mereka sebentar. Alasan Sung Jun menolak audisi itu tentu saja karena usianya. Mereka tak bisa mendebutkan Moka karena sudah terlalu tua untuk menjadi seorang penyanyi. Alih-alih menjadi penyanyi, Sung Jun malah membuat Moka menjadi manajer Ranju. Moka tampak setuju dengan keputusan Lee Sung Jun karena ia juga sadar bahwa ia tak mungkin menjadi penyanyi. 가요. 이 빚은 은니 매니저 열심히 하. 기백이 좋네. 현실 감각도 있고. 어때요, 란주 씨? 들어가셔요. Melihat gelagat Lee Sung Jun, Moka yakin bahwa pria itu memiliki niat jahat pada Ranju. 언니는 맨날 당해서 모르셨는가 본디.
Wuhak yang sedang menunggu Moka di luar gedung dikejutkan dengan kedatangan Bogol. Wuhak tampak curiga karena Bogol berada di sana. Wuhak mengira bahwa Bogol menyukai Ranju saat tahu alasan Bogol berada di sana karena wanita itu. 너 연상 좋아해? 아, 섭외. Sampai di rumah, Moka meminta bantuan Wuhak dan Bogol untuk menghitung pendapatan Ranju agar bisa kembali memiliki saham agensi itu. Mereka menemukan setidaknya Ranju harus menjual 20 juta album jika ingin menjadi pemilik saham utama. Sementara itu, Ranju dengan sengaja mendatangi Lee Sung Jun yang tengah mengadakan rapat dengan pemegang saham. Ia berkata dengan sangat yakin bahwa ia sanggup menjual 20 juta album agar saham miliknya bisa kembali padanya. Ia bahkan mempermalukan Lee Sung Jun di depan para koleganya. 똑똑해 보이고 싶었구나. 너 쫄보야. Bogol yang tahu bahwa Moka adalah manajer Ranju terlihat memberikan kartu namanya. Ia juga membicarakan acaranya yang meminta Ranju sebagai bintang tamunya. Ranju maupun Moka tentunya sangat bahagia dengan tawaran tersebut. Tanpa pikir panjang mereka langsung menerimanya. 지가 갖고 온 스케줄 마음에 드셔요? Ranju lalu berkata bahwa 10 tahun lalu Kiho pernah menemuinya. Kiho memberikan foto Moka dan memintanya untuk mendengarkan dan memeluk Moka jika Moka menemuinya suatu hari nanti. Kiho terlihat sangat putus asa. Bahkan setelah itu Ranju juga menuliskan lagu untuk Kiho. Moka yang mendengarnya tentu saja menangis sedih bercampur haru. Malam harinya, Moka terlihat menyanyikan lagu Ranju di depan rumahnya. Tanpa ia sadari, Bogol dan Kiho juga mendengarkan di belakangnya. 아직도 난 여전히 나의 길었던 밤보다 아직도 난 이럴 거야 늦어도 좋아